Oke, baik. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada peserta dari kelas eksegesis kejadian sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Plus, mungkin Anda bukan peserta kelas eksegesis kejadian, namun Anda telah mengikuti seri ini. Selamat bergabung kembali dalam kelas kita. Ya, dan saya harap semua Anda berada dalam kondisi yang baik di dalam penyertaan Yesus Kristus dan di dalam segala kesusahan dan kesulitan yang kita alami, pandemi, kesakitan, dan lain sebagainya. Tuhan pasti menyertai anak-anaknya yang terus berseru kepadanya. Kita percayakan hal itu karena Dia telah memberikan firman-Nya kepada kita. Oleh karena itulah kita ingin belajar dari firman Tuhan, dan kebetulan kelas ini mempelajari tentang kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab pertama, kitab yang sangat penting sebenarnya, kitab yang fondasional. Dan hari ini kita sudah sampai ke dalam pasalnya yang ke-10. Dan semester sudah hampir selesai. Kira-kira ada satu kali kelas lagi, yaitu minggu depan, jika Tuhan berkenan. Jadi tinggal 2 pasal yang mau kita bahas ya. Hari ini kita akan bahas pasal 10, dan minggu depan jika Tuhan berkenan kita akan bahas pasal yang ke-11. Mengapa sampai pasal 11 saja? Saya sudah pernah singgung bahwa eksegesis kejadian di GITS telah mengalami sedikit perubahan, di mana kita membaginya menjadi 2 kelas. Ya, kelas pertama adalah Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 11. Kemudian nanti semester depan jika Tuhan berkenan ada kelas kedua, pasal 12 sampai pasal yang ke-50 gitu. Ya, itu karena materinya sangat banyak sekali, dan kebetulan kitab Kejadian ini sangat fondasional sekali. Banyak sekali tema yang dibahas. Dari pasal 1 sampai pasal 11 banyak, dari pasal 12 sampai 50 juga banyak gitu ya. Dan memang kalau kita mau mempelajari Alkitab semuanya sih seumur hidup juga nggak selesai gitu ya. Namun GITS menganggap bahwa kitab Kejadian adalah kitab yang pantas untuk kita habiskan waktu gitu, atau pantas kita menginvest waktu untuk mengajarnya kepada mahasiswa dan kepada orang Kristen. Oke, sebelum kita masuk ke dalam teks kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik, kami tahu. Dan kami ingin belajar firman-Mu, kami tahu itu adalah hal yang baik menurut kehendak-Mu. Oleh karena itu, kami mohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, berkat penerangan dari Roh Kudus untuk kami dapat memahaminya, terutama kitab Kejadian yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu namun tetap relevan bagi kami hari ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita baca dulu Kejadian 10 ayat 1. Dikatakan di sini, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Oke. Kita mulai dari sini dulu. Inilah keturunan ya, dan kata keturunan berasal dari kata toledot di sini. Toledot dalam bahasa Ibrani, dan di awal dari kelas saya sudah menjelaskan bahwa di dalam kitab Kejadian ini secara strategis ada dibagi menjadi toledot gitu ya. Dan ini sudah sampai kepada toledot dari Sem, Ham, dan Yafet. Dan toledot ini sepertinya mengindikasikan catatan-catatan yang dibuat oleh orang-orang zaman dulu gitu.
Jadi kita percaya bahwa kitab Kejadian memang ditulis oleh Musa, tetapi semua materi yang ada dalam kitab Kejadian ini terjadi sebelum Musa. Jadi Musa bisa tahu dari mana, saudara? Ya, tentu Musa bisa saja tahu langsung dari Tuhan, Tuhan kasih tahu dia, dan mungkin ada sebagian yang memang seperti itu. Misalnya Kejadian pasal 1, pasal 2, ya tidak ada saksi matanya. Pastinya Tuhan yang memberitahunya kepada Musa gitu. Namun setelah itu cerita tentang keturunan Adam dan Hawa, cerita tentang hidupnya Nuh, ya, air bah dan lain sebagainya, itu bisa saja diturunkan. Diturunkan artinya sudah dicatat oleh orang-orang sebelumnya, kemudian mereka mencatatnya, kemudian mereka menyimpannya untuk diturunkan gitu. Dan kata-kata Toledot ini mengindikasikan siapa-siapa saja yang mencatat waktu itu. Karena kita percaya bahwa manusia dari dulu itu sudah sangat pintar. Adam dan Hawa diciptakan dengan IQ yang tinggi sekali dan dengan kemampuan berbahasa yang sudah sempurna. Adam tidak perlu sekolah TK, sekolah SD lagi untuk belajar berbahasa dulu. Tuhan ciptakan dia, kalau komputer itu bagaikan softwarenya sudah lengkap gitu. Mungkin kemampuan berbahasa Adam bisa dibilang salah satu yang mungkin paling tinggi di antara semua manusia yang pernah hidup, ya, karena langsung dari Tuhan. Dan itu terbukti bahwa ketika dia disuruh memberi nama kepada binatang, dengan cepat dia bisa melakukannya. Padahal memberi nama itu bukan hal yang mudah ya, kalau kita ingin memberi nama yang baik, yang bermakna begitu. Kalau seseorang punya anak saja, seringkali kita menghabiskan cukup banyak waktu untuk memikirkan anak kita ini mau dikasih nama apa. Ya. Tidak jarang, zaman dahulu kala, orang-orang yang tidak terpelajar, mereka akan pergi ke misalnya seorang guru atau seorang yang terpandang untuk mencari nama untuk anak mereka. Ya, tapi tidak demikian dengan Adam. Kita melihat Adam, dia sudah sangat pintar, dia punya kemampuan bahasa yang luar biasa. Jadi poin saya adalah bahwa sangat dimungkinkan sekali ada catatan tulisan yang kemudian dibawa oleh Nuh, jadi selamat dalam air bah, kemudian diturunkan Nuh kepada anaknya Sem, ya, Sem kepada keturunannya sampai ke tangan Abraham, lalu dari Abraham terus sampai ke tangan Musa, ya. Lalu Musa memakai materi-materi yang dia warisi itu plus inspirasi dari Tuhan. Tentu kita percaya inspirasi, jadi bukan semata-mata dari catatan kuno gitu ya. Maka akhirnya dia menulis kitab Kejadian. Tapi coba kita kembali Kejadian pasal 10. Ini ada Toledoth di sini. Inilah daftar keturunan gitu ya, the generations kalau bahasa KJV. Keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Dan setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Dan keseluruhan dari pasal ini kita akan melihat nanti adalah daftar nama-nama dari anak-anak Sem, Ham dan Yafet. Mengapa ini penting bagi kita? Ya, karena kita tahu di pasal 6 sampai pasal 9 sudah terjadi yang namanya air bah. Dan air bah membunuh semua makhluk hidup yang ada nafas di hidungnya. Ada nyawa, ada nafas di hidungnya, membunuh semuanya. Sehingga manusia termasuk, semua manusia mati. Dengan demikian kita bisa berkata bahwa semua manusia berasal dari Adam, itu benar. Tetapi kita bisa berkata juga semua manusia yang hari ini hidup itu selain berasal dari Adam juga berasal dari Nuh, itu juga benar. Jadi hanya garis Nuh yang berlanjut melalui 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Semua yang lain, garisnya Kain, garisnya Set yang lain, ya, dan semua anak-anak Adam dan anak cicitnya yang garis yang lain lagi, semua punah dalam air bah. Berarti semua manusia yang hidup hari ini itu berasal dari Nuh dan salah satu dari ketiga anaknya. Entah kita ini dari Sem, entah kita ini dari Ham, atau entah kita ini dari Yafet, atau percampuran. Ya, percampuran di antara ketiganya. Dengan demikian, maka ini sangat penting sebenarnya bagi kita
Karena ini adalah nenek moyang kita. Ya, sehingga perikop firman Tuhan ini, yaitu Kejadian pasal 10, diberi judul The Table of Nations. Table of Nations, tabel bangsa-bangsa. Dijuluki juga Table of 70 Nations. Kenapa? Karena ternyata ada 70 nama yang disebut di dalam pasal ini. Jadi 70 nations gitu. Nah, kita akan melihatnya masing-masing keturunannya. Dan walaupun ada sebagian yang nama-nama ini sudah terlalu kuno dan kita sulit untuk melacaknya lagi, namun mayoritasnya masih bisa kita lacak sebenarnya. Artinya, nama-nama yang tercantum dalam pasal ini mayoritasnya ada hubungan dengan bangsa-bangsa yang sekarang ini, begitu. Maksudnya bisa ditemukan hubungannya. Nah, ada beberapa yang kita tidak begitu yakin lagi karena memang sudah jauh sekali, sudah ribuan tahun yang lalu. Namun mayoritas masih bisa dikaitkan, terutama kalau kita bandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain, gitu ya. Nah, ini sangat signifikan sekali, saudara yang kasih Tuhan, karena ini membuktikan bahwa Alkitab bukanlah suatu buku mitos, buku dongeng. Banyak orang, terutama yang skeptis, ateis, dan para kritikus, sering menggambarkan Alkitab levelnya sama dengan buku-buku fiksi. Ya, misalnya buku fiksi Harry Potter, ya, atau lebih parah lagi seperti Middle Earth, ya, Lord of the Ring atau apa begitu, ya. Bukan saya menganjurkan Anda membaca itu, ya, tapi saya pernah bersinggungan sedikit dengan hal itu. Atau katakanlah dengan dongeng-dongeng anak-anak seperti Cinderella dan lain sebagainya. Artinya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan realita, gitu. Nah, pasal-pasal seperti yang pasal 10 ini membuktikan sebaliknya. Karena bahkan para peneliti arkeologi, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya terpaksa mengakui bahwa Kejadian pasal 10 ini ya sangat akurat sebenarnya dalam penjabarannya mengenai bangsa-bangsa yang muncul. Dan kalau kita perhatikan bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa 3000 tahun yang lalu, namun dia mampu dengan sedemikian akurat, ya, menggambarkan berbagai suku bangsa. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita hari ini mungkin kita merasa tidak heran tinggal Google search. Zaman itu belum ada Google search. Transportasi masih sangat sulit. Ya, tidak semudah itu untuk pergi ke tempat lain untuk melihat bangsa-bangsa lain. Ya, hari ini Anda mau melihat Perancis, ya Anda tinggal terbang ke Perancis. Anda mau melihat Amerika, tinggal terbang ke Amerika. Komunikasi begitu lancar. Kita bisa tahu segala sesuatu. Walaupun sekarang pandemi, ya, dan kita tidak bisa terbang kemana-mana, namun informasi terus ada. Nah, tidak demikian 2000, 3000 tahun yang lalu, apalagi 3500 tahun yang lalu pada waktu kitab Kejadian ditulis. Belum semudah itu untuk mensurvei bangsa-bangsa yang ada. Jadi sangat mengherankan bahwa seorang penulis 3500 tahun yang lalu bisa mengumpulkan daftar nama yang sangat akurat sebenarnya, menggambarkan berbagai suku bangsa yang terpencar-pencar, yang sebagian sangat jauh dari tempat dia berada. Oke, jadi ini menggambarkan akurasi dan historisitas dari Alkitab. Oke, coba kita langsung saja kita masuk ya, ayat 2. Keturunan Yafet. Nah, jadi menarik sekali bahwa dia pertama berbicara mengenai Yafet. Apa itu? Oke. Jadi kita akan lihat pertama dia akan masuk Yafet, kemudian dia akan masuk Ham, kemudian dia baru masuk ke Sem nanti. Dan mengapa demikian? Ini merupakan salah satu ciri khas
apa yang dilakukan di kitab Kejadian dan juga di banyak kitab yang lain, tapi terutama di kitab Kejadian, di mana kalau ada silsilah, maka silsilah yang sampingan, yang cabang itu akan disebut dulu untuk kemudian ditinggalkan, barulah silsilah utama akan diperjelas gitu. Kita sudah melihat ini mulai dari pasal 4 pasal 5. Ya, kita tahu bahwa garis yang utama adalah garis garis Set. Adam melahirkan Set dan sebagainya. Sebelum masuk ke garis itu, penulis mencatat dulu garis tentang Kain di pasal 4 ya. Kain punya anak begini-begini. Jadi garis yang sampingan dibahas dulu, kemudian nanti ditinggalkan karena tidak relevan lagi. Kemudian baru masuk ke garis yang utama. Nanti garis yang utama ini kalau ada cabang ya, yang cabangnya ini dibahas dulu, baru nanti balik lagi ke yang utamanya. Demikian seterusnya. Dan kita tahu bahwa tujuan semua silsilah dalam Alkitab sebenarnya adalah untuk membantu, mendukung, untuk menunjuk kepada satu pribadi yang paling sentral, yaitu Yesus Kristus. Jadi garis utama yang dimaksud adalah garis yang akan menuju kepada Yesus Kristus ujung-ujungnya tentunya, atau menuju kepada bangsa yang melahirkan Yesus Kristus, yaitu bangsa Israel. Oke, kita lihat. Yafet punya anak Gomer. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Jadi ada 7 di sini ya. 7. Kemudian keturunan Gomer ialah ayat yang ketiga ya. Askenaz, Rifat, Togarma. Kemudian kita lanjut ayat yang keempat. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, dan orang Kitim, dan orang Dodanim. Oke. Dan menarik sekali bahwa Elai menambahkan kata orang di sini ya. Jadi ada Elisa, Tarsis, orang Kitim, orang Dodanim. Sedangkan dalam KJV dia tidak tambahkan orang ya. Elisha, Tarsis, Kitim, Dodanim. Kenapa Elai menambahkan kata orang? Karena mungkin mereka menganggap kata Kitim itu akhiran im. Demikian juga Dodanim akhiran im. Akhiran im dalam bahasa Ibrani itu mengindikasikan jamak atau plural. Gitu. Jadi mungkin Elai beranggapan ini bukan nama orang tapi nama suatu suku, begitu ya. Ya, namun bisa-bisa saja. Jadi kita tidak usah pakai kata orangnya. Bisa-bisa saja sih menjadi nama orang juga, gitu ya. Kitim, Dodanim. Lalu ayat 5, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir dari dekat laut. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Nah, Kejadian pasal 10 di sini mengantisipasi apa yang akan terjadi di pasal 11 yang baru akan kita bahas minggu depan, yaitu bahwa berbagai suku bangsa akan memiliki bahasa mereka masing-masing. Gitu. Itu nanti adalah peristiwa Menara Babel. Tapi itu sudah diantisipasi di pasal 10 di sini. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Dan berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Pesisir yang dimaksud adalah sekitar daerah Eropa. Gitu ya. Jadi Eropa itu kan kalau kita ingat peta ya, Eropa itu adalah pesisir dari
Laut Mediterania sebenarnya. Dan secara umum, nanti kita akan lihat secara umum ya, tentu ada pengecualian. Secara umum, keturunan Yafet banyak bergerak ke arah Eropa. Keturunan Ham, nanti kita lihat banyak bergerak ke arah Palestina dan Afrika. Sedangkan keturunan Sem banyak di Mesopotamia, Arab ya, dan lari ke Asia gitu. Oke, jadi itu secara garis besar. Nah, nama-nama ini ya sangat menarik. Jadi kalau dilihat demikian, Yafet benar-benar memenuhi apa yang Tuhan nubuatkan melalui Nuh di pasal 9 akhir. Ingat ketika Nuh mengutuk Kanaan ya. Mengutuk Kanaan, dia memberkati Yafet dan Sem. Ya, dan apa yang dikatakan kepada Yafet, coba kita lihat sedikit. Di Kejadian 9 ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Allah kiranya meluaskan tempat kediaman Yafet. Dan memang benar, akhirnya Yafet memiliki daerah yang luas di sekitar Eropa sana. Oke, dan sebentar. Oke, nah nama-nama yang disebutkan sebagai anak dan cucu dari Yafet ini sangat menarik. Saya mencoba mencari alat ilustrasi. Saya dapatkan misalnya peta ini ya. Walaupun peta ini masih agak kurang karena tidak menunjukkan Eropa secara garis besar, dan ada beberapa poin di sini yang menurut saya kurang tepat begitu. Namun untuk tujuan kita cukuplah. Saya belum menemukan yang lebih baik lagi. Mungkin suatu hari nanti saya akan temukan atau harus saya buat sendiri. Dan keturunan Jafet ya, itu yang warna biru, kotak warna biru dia taruh di sini. Coba kita lihat satu persatu. Pertama Gomer ya. Gomer di sini yaitu coba saya cek ya dengan sumber-sumber saya. Gomer disebut nomor 1, jadi sepertinya dia adalah yang paling besar. Gomer sering dikaitkan dengan daerah yang namanya Cimmerian ya, Cimmerian, dan seringkali nama-nama ini akhirnya menjadi nama tempat atau nama suku mereka begitu. Dan kata huruf G dengan huruf C itu secara linguistik interchangeable, artinya bisa saling bolak-balik begitu ya. Dan bangsa Cimmerian ini kalau di peta ini dia taruh di sini ya. Ya, masih di Asia Kecil di sini atau dekatnya, dan ini ya kira-kira benar demikian. Di sebelah utara dari Kaukasus ya. Dan suku atau bangsa Cimmerian ini ada disinggung oleh sejarawan-sejarawan kuno ya, misalnya Herodotus ya. Kemudian juga Josephus ya, dan Josephus berkata bahwa Gomer ujung-ujungnya menjadi daerah yang disebut Galatia. Ini kata Josephus. Nah, Galatia kita tahu ya, ada surat di Alkitab, surat Galatia, dan memang daerahnya sekitar di sini. Nah, anaknya Gomer yang pertama adalah Askenaz. Dan Askenaz itu ada di Alkitab juga disebut yang lain. Oke. Dan coba misalnya kita lihat Yeremia 51 ayat 27. Askenaz disebut ya, angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa, persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel, kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya, Ararat, Mini, dan Askenaz. Jadi Askenaz oleh Yeremia dikaitkan dengan suatu bangsa yang disebut bangsa Mini, dan dengan Ararat ya, dengan Ararat. Oleh karena itu
Askenas ditaruh di sekitar sini oleh peta ini. Namun, ya, Askenas juga terkenal di masa modern ini dengan Jerman. Ya, jadi Jerman jauh ya di Eropa. Sepertinya Askenas bisa saja bermigrasi ke Jerman belakangan. Ya, karena nama Askenas sampai sekarang masih dipakai. Orang Yahudi yang berasal dari Jerman akan disebut sebagai Yahudi Askenazi ya. Jadi Askenaz hari ini terkait dengan Jerman. Oke, kemudian ada yang namanya Rifat ya. Rifat ini ya ada satu kaum. Josephus berkata bahwa mereka adalah nenek moyang dari suku yang disebut Rifean, dan itu ada di sekitar Turki hari ini katanya ya, Turki. Jadi ya di peta kita di daerah sini. Togarma ini diidentikan dengan ini ya, bangsa Frigian oleh Josephus gitu. Dan ya daerah sini. Nah, kemudian kita masuk ke Magog. Magog ini banyak disebut dalam Alkitab gitu ya. Magog banyak dihubungkan dengan Mesek juga. Nanti kita akan lihat ada Magog, Mesek ya. Terutama di Yehezkiel ada Gog dan Magog, negeri Mesek dan Tubal. Magog menurut Josephus adalah bangsa Skitian ya. Jadi apakah di daerah sini atau lebih utara lagi dekat-dekat Rusia sana. Nah, Madai itu dikaitkan dengan Media, Media Persia ya. Jadi daerah sini ini udah masuk ke Asia. Nah, Yawan atau Javan kalau bahasa Inggrisnya itu benar-benar ini ya, Yunani. Yunani, karena kata Yunani berasal dari kata Ionia sebenarnya. Ini langsung mengambil dari Yawan, dan ini dari Yunani, dan nama Yawan ini bisa jadi juga diabadikan dalam nama salah satu dewanya Yunani ya, disebut Jove. Nama lainnya adalah Jupiter atau Zeus gitu ya. Ini nama lainnya adalah Jove. Jadi di Yunani sana. Oke, kemudian ada yang disebut Elisa. Ya, Elisa ini ada hubungan dengan Siprus ya. Tarsis ini ada ya, ini diperdebatkan. Tarsis kalau di peta kita di sini ya, tapi banyak orang meragukan bahwa Tarsis di sini. Ada yang berkata Tarsis itu di Kartago ya. Ada yang mengatakan di daerah Spanyol sana. Jadi tapi ada yang jelas ada yang namanya Tarsis. Rasul Paulus berasal dari Tarsis ya. Kitim. Kitim ini sepertinya Siprus juga. Ya, dan Dodanim. Dodanim ini ini ya dari Rhodes ya. Jadi ini kalau lihat di sini petanya ada sebagian orang sebut Rodanim ya, karena Dodanim dengan Rodanim gitu ya, tinggal ubah satu huruf gitu. Tubal ini menarik ya. Tubal ini banyak disebut ya di Yehezkiel, ada disebut dengan Gog Magog dengan Mesek gitu. Di Kazakhstan di Kazakhstan katanya ada sungai namanya Sungai Tobol ya. Sedangkan di Rusia sendiri ada yang namanya kota Tobolsk. Jadi ini sangat mirip ya. Mesek ini jelas-jelas Rusia ya, jadi kalau di
peta ini ditaruh di sini menurut saya kurang tepat. Um, nama nama ibu kota Rusia sekarang kan Moskow ya. Moskow itu nama kunonya adalah Muscovy ya. Ya, Moskva atau ya, Moskva, Muscovy. Baru belakangan menjadi Moskow gitu. Jadi Mesek sepertinya jelas mengacu ke sana. Sedangkan Tiras ya, Tiras ini mengacu kepada bangsa Thracian ya. Ada nggak di sini? Ya, dia taruh di sini. Tiras ya, tanda tanya tapi ya, dan banyak orang dan bangsa Thracian ini ada disebut di dalam karyanya Homer yang Iliad, namanya Iliad ya, pernah dengar mungkin, sangat terkenal tentang perang Troya. Kayak ada Troas di sini, perang Troya. Katanya bangsa Thracian atau Tiras ini membantu kota Troya pada waktu itu. Oke, kita berlanjut lagi sekarang dari ayat 6 dan kita masuk kepada keturunan Ham sekarang ya. Ya. Kita tinggalkan keturunan Yafet. Nah, Yafet disebut pertama. Dia adalah yang sulung. Nanti kita akan lihat itu. Dia yang sulung dari antara anak-anak Nuh. Tapi kemudian yang kedua adalah Ham. Padahal mestinya Sem habis itu. Jadi dia mulai dari yang sulung, kemudian yang bungsu, baru Sem. Ya, dan itu karena sekali lagi saya bilang Sem adalah cabang utama atau garis utama. Jadi dia yang paling terakhir disebut. Ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Kita tulis dulu. Kush, Misraim, Put, Kanaan. Kanaan kita sudah lihat sebelumnya, dia yang kena kutuk oleh Nuh. Dan ketika Ham berbuat kesalahan, Nuh mengutuk Ham melalui Kanaan sebenarnya gitu ya. Dan kita sudah bahas itu di pembahasan pasal 9. Dan sepertinya Nuh bisa melihat ya, melalui nubuat sifat-sifat Kanaan yang akan datang. Kemudian ayat 7. Keturunan Kush ialah Seba, kemudian Hawila, kemudian Sabta, Raema, kemudian Sabtekha. Nah, anak-anak Raema ternyata disebut juga. Jadi di sini anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Jadi langsung kita melihat di sini untuk keturunan Ham ada informasi yang lebih lebih mendetil dibandingkan keturunan Yafet. Misalnya untuk keturunan Yafet itu hanya sampai cucunya saja. Dan itu pun hanya sebagian ya. Cucu Yafet dari Gomer yang disebut, cucu Yafet dari Yawan yang disebut. Sedangkan untuk Ham sampai cicit ya, yaitu cicit dari jalur Kush, Raema di sini. Dan mengapa bisa demikian? Karena sepertinya Ham lebih banyak, atau keturunan Ham lebih banyak berhubungan dengan garis Sem gitu ya, lebih banyak berhubungan dengan orang Israel dan lain sebagainya. Jadi garis Sem, ingat bahwa kemungkinan besar informasi-informasi ini didapatkan dari catatan-catatan orang-orang dulu ya, seperti Sem dan lain sebagainya. Dan tentunya kalau mereka lebih banyak bersinggungan dengan mereka, akan lebih banyak mendapat informasi seperti ini. Oke, kemudian
ada lagi ya, Kush memperanakan Nimrod. Jadi ada satu lagi. Nah, Nimrod ini disebut terakhir karena dia spesial. Dikatakan dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Nah, ini memberitahu kita bahwa sebelum air bah, itu tidak ada suatu bentuk pemerintahan. Ya, tidak ada raja atau gubernur atau kaisar dan sebagainya. Karena pemerintahan itu baru Tuhan berikan mandat di Kejadian pasal 9, kita sudah bahas itu. Ketika Tuhan berkata bahwa jikalau ada manusia menumpahkan darah manusia, maka darahnya harus ditumpahkan oleh manusia juga. Dan itu Tuhan memberikan mandat untuk menjalankan keadilan, untuk membalaskan murka Allah kepada agensi manusia. Dan apa agensi manusia itu? Itu adalah pemerintah. Ya. Dan walaupun Tuhan memberikan pemerintah sebagai alat yang positif bagi manusia, dalam kenyataan sejarah banyak sekali pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya itu, sehingga bukan lagi menjadi hamba Allah untuk membalaskan kejahatan. Ada banyak sekali contoh pemerintah sepanjang sejarah yang menyalahgunakan kekuasaannya, malah menganiaya orang yang benar, menumpahkan darah yang tidak bersalah, dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali contohnya, termasuk kadang-kadang Israel. Namun di seluruh dunia tentu banyak sekali contohnya sepanjang sejarah. Dan sangat disayangkan bahwa pemerintahan pertama yang tercatat di sini, yang dimulai oleh Nimrod, adalah pemerintahan yang tidak baik. Gitu ya. Jadi langsung Tuhan memberikan suatu berkat pada manusia, yaitu pemerintah, namun langsung disalahgunakan oleh manusia. Ya, dan Nimrod ya. Nimrod ini dari mana kita tahu dia adalah orang yang negatif? Karena kadang orang bertanya, dari teks saja tidak terlihat jelas. Memang kalau kita baca sekilas tidak kelihatan bahwa Nimrod ini orang yang negatif ya. Tetapi kalau kita menyelidiki lebih lanjut, misalnya kita baca di sini. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Nah, ini sudah memberikan kita sedikit informasi. Erek dan Akad semuanya di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Kita mulai tahu bahwa dia ini seorang yang tidak benar karena perhatikan, mula-mula kerajaannya terdiri di Babel. Nah, ini sekali lagi mengantisipasi apa yang akan terjadi di pasal 11. Karena di pasal 11 akan terjadi peristiwa Menara Babel, di mana manusia sepakat, mereka mau berkumpul, mereka mau menentang Tuhan, mereka mau meninggikan diri, dan Tuhan marah terhadap pemberontakan mereka di Babel di situ. Tapi kita melihat di sini bahwa ternyata Babel adalah kerajaannya Nimrod, begitu. Sehingga ya kita bilang bahwa kerajaan Nimrod berarti Nimrod pemimpinnya. Nimrod adalah pemimpin di Babel, begitu. Ya, dan berarti dia adalah orang yang mau memberontak kepada Tuhan. Dan ternyata ini benar sekali. Bahkan nama Nimrod itu sendiri, ya, itu kalau dalam bahasa Ibrani punya arti. Ya. Jadi marat itu artinya memberontak. Ya. Nah, lalu kalau dia bentuk Nimrod itu artinya kita akan memberontak. Ya, atau marilah kita memberontak. Jadi sangat menarik ya bahwa si Kush memberi nama anaknya Nimrod. Marilah kita memberontak, atau kita akan memberontak. Bisa jadi ini ada hubungan juga bahwa mereka tidak mau menerima nubuat atau kutuk yang dikasih oleh Nuh kepada Kanaan. Ya, Kanaan sebagai anaknya Ham. Ya, mungkin saudara-saudaranya yang lain juga tidak mau terima itu. Wah, masa Kanaan saudara kita akan menjadi hamba bagi yang lain, kita tidak mau menjadi hamba. Dan makanya dikasih nama anaknya Nimrod, kita akan memberontak. Bahkan mereka memutuskan, jangan kita jadi hamba, kita yang memerintah, sehingga malah dia yang pertama membuat kerajaan dan lain sebagainya. Jadi ini mirip-mirip dengan Kain ya. Ketika Kain dikutuk oleh Tuhan untuk mengembara, dia malah membuat kota dan lain sebagainya. Karena mereka memang mau memberontak terhadap Tuhan. Ya, jadi
Ini menarik sekali. Jadi bagaimana dia bisa memulai kerajaannya? Katanya dia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa, dan di masa itu binatang tentu berkembang biak jauh lebih cepat dari manusia. Jadi setelah keluar dari air bah, banyak binatang yang berkembang biak dengan eksplosif ya, dengan sangat banyak sekali, um, dan diperlukan ya pemburu-pemburu, dan Nimrod sebagai seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dan kata di hadapan Tuhan oleh banyak komentator diberikan konotasi negatif di situ, di hadapan Tuhan, karena dari kata lifnei atau di muka Tuhan gitu. Jadi seolah-olah menantang Tuhan gitu ya. Dan karena dia hebat berburu, dia mampu menyediakan makanan bagi banyak orang, pengaruh dia makin lama makin besar. Orang juga kagum terhadap dia, memiliki fisik yang prima mungkin, sehingga dia berpengaruh dan akhirnya dia bisa menguasai banyak manusia yang lain begitu. Jadi mula-mula kerajaannya di Babel, tanah Sinear, dari situ dia ke Asyur. Pergi ke Asyur ini mungkin adalah setelah peristiwa air bah gitu. Peristiwa Menara Babel maksudnya. Mengenai Nimrod ini ada cukup banyak tradisi atau legenda tentang dia yang tidak ada dalam Alkitab. Oleh karena itu kita tidak menerimanya 100%, namun menarik untuk membahasnya sedikit. Ada tradisi atau legenda tentang Nimrod, bahwa selain dia melakukan pemberontakan seperti itu karena dia mendirikan Babel, dia menjadi pendiri dari agama palsu pertama katanya, bersama dengan istrinya yang disebut Semiramis ya. Jadi saya tulis di sini saja dengan tanda tanya ya, berarti ini tidak ada dalam Alkitab, hanya legenda-legenda, karena ya legenda kita tidak tahu benar tidaknya. Jadi katanya Nimrod punya istri namanya Semiramis, dan mereka berdua mendirikan suatu agama palsu ya, agama palsu pertama gitu ya. Dan oleh sebab itulah di kitab Wahyu ada Babel yang dihakimi oleh Tuhan ya. Ada Babel yang kota commerce, sisi finansial. Ada Babel di pasal 17 yang sisi agama palsu begitu. Dan itu dimulai, kenapa disebut Babel ya, dimulai dari Babel katanya gitu. Agama palsu, dan belakangan Nimrod mati katanya. Nah, ada banyak legenda tentang Nimrod mati. Ada yang bilang dia dibunuh oleh Sem dan lain sebagainya. Namun katanya Semiramis waktu itu hamil dan melahirkan seorang anak, dikasih nama Tammuz ya. Dan Semiramis mengklaim bahwa Tammuz ini adalah reinkarnasi dari Nimrod gitu. Jadi Nimrod yang lahir lagi. Dan akhirnya ini menjadi basis banyak penyembahan berhala. Semiramis dianggap sebagai bunda yang hebat gitu. Tammuz sebagai anak yang hebat juga, dan seringkali ada bunda dengan ibu dengan anak ya, di pangku dan Tammuz ini sering dianggap sebagai dewa matahari juga ya. Jadi ada sinar dari kepalanya dan lain sebagainya. Dan terlepas dari benar tidaknya semua legenda ini, yang jelas memang ada banyak unsur-unsur kafir seperti itu yang belakangan sangat disayangkan masuk ke misalnya pengajaran Katolik misalnya gitu ya. Karena kalau kita melihat Katolik sekarang, Bunda Maria sering digambarkan ya, Maria ini ya, memangku yang katanya Yesus masih bayi dengan cahaya halo di kepalanya begitu ya. Dan ternyata ada cukup banyak suku bangsa yang punya penyembahan seperti itu, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya Osiris ya, di Mesir dan lain sebagainya. Jadi bahkan Baal adalah nama lain dari Tammuz gitu. Oke. Tapi terlepas dari itu, coba kita lanjutkan lagi. Ayat 13 ya. Misraim memperanakan orang Ludim
Dan sekali lagi Elai menambahkan kata orang ya, karena mereka melihat akhiran im di sini. Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, banyak nih ya. Patrusim, Kasluhim, kemudian Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Jadi kita tidak perlu menebak-nebak lagi ya, Ludim, Anamim segala macam ini akhirnya menjadi orang Filistin. Kemudian apa lagi? Put ya, Put tidak disebutkan lebih lanjut lagi. Langsung Kanaan. Kanaan memperanakan Sidon ayat 15, anak sulungnya. Dan Sidon ini ada kota Sidon. Kemudian Het ya, Het. Bangsa Het. Kemudian ada orang Yebus, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, orang Hamati. Kemudian berserak-seraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Jadi banyak sekali ya, dan beberapa nama ini familiar bagi kita. Seperti Yebus, kita tahu Yebus itu ada kota Yebus, dulunya Yerusalem diduduki orang Yebus. Amori kita tahu. Jadi ini adalah orang-orang yang memang di daerah Palestina, daerah Kanaan sana ya. Girgazi, Hewi, Arki, Sini, lain sebagainya. 19. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Gitu. Nah, disebutnya Sodom, Gomora, Atma, Zeboim sampai Lasa berarti bahwa informasi ini diambil sebelum Sodom dihancurkan sebenarnya. Ya, jadi mendukung konsep kita bahwa ini bukan ditulis istilahnya pertama kali di zaman Musa, ya, melainkan Musa menulisnya berdasarkan informasi yang dia sudah terima juga. Gitu. Bukan bahwa kita percaya teori JDP, tentu tidak. Ya. Tapi ini Musa mendapatkan informasi dari bapak-bapak leluhur dia. Barangkali, ya, kalau ini katanya keturunan Sem, Ham, dan Yafet, ini adalah informasi dari Sem, Ham, dan Yafet sendiri. Gitu. Itulah keturunan Ham, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Oke. Nah, coba kita sebelum masuk ke Sem, karena kita sudah akan masuk ke Sem di sini. Tapi sebelum masuk ke Sem, kita lihat ke atas dulu. Bisakah kita melacak ya nama-nama ini? Kita bandingkan dengan peta ini sekali lagi. Jadi anak-anaknya Ham ini yang dikasih warna merah. Ya. Pertama kata Kush dulu. Kush dalam Alkitab ini konsisten, yang dimaksud adalah Ethiopia. Ya. Kush adalah Ethiopia. Nah ini konsisten, tapi Ethiopia yang dimaksud bukan Ethiopia yang mungkin kita bayangkan hari ini ya, atau negara yang disebut Ethiopia hari ini. Dan hari ini Ethiopia mungkin di benak orang Indonesia secara tidak fair dikaitkan dengan kemiskinan atau kelaparan, karena memang negara Ethiopia pernah mengalami kelaparan di masa tertentu. Namun Ethiopia yang dimaksud oleh Alkitab adalah Ethiopia mengacu ke semua Afrika di bawah Mesir. Nah, jadi semua Afrika di bawah Mesir itu sudah masuk Ethiopia sebenarnya. Jadi kalau hari ini secara modern kita bisa melihat seperti Sudan ya, atau Sudan Selatan dan sebagainya, atau daerah yang disebut Nubia. Zaman dulu Nubia begitu. Oke. Walaupun Kushnya sendiri pergi ke Afrika sana, di Ethiopia sana, namun kebanyakan anak-anaknya yang disebut di sini seperti Seba, Hawila dan lain sebagainya ini sepertinya mereka tidak ya. Mereka ini lebih ke arah di daerah semenanjung Arab, gitu ya, Seba, dan banyak komentator kuno seperti
Gil dan lain sebagainya, menyebut ini daerah semenanjung Arab, daerah-daerah sini. Hawila disebut wilayah Ismail di Alkitab di tempat lain, ya, daerah dikaitkan dengan Ismail dan Amalek. Ya, jadi Sheba, Dedan segala macam ini daerah Arab, gitu ya. Nimrod kita sudah tahu dia pergi ke daerah Babel sana. Ya, jadi cukup luas penyebaran si Kush ini. Lalu Misraim. Nah, Misraim ini adalah nama di Alkitab untuk Mesir, ya, atau Egypt. Dan di bahasa Indonesia jauh lebih dekat, ya, Mesir, Misraim. Tinggal Anda hilangkan aim, tinggal Anda ubah sedikit huruf hidupnya, Mesir. Jadi kalau di Alkitab bahasa Ibrani Anda ketemu Mesir, itu Misraim, secara literal Misraim. Dan akhiran im, Misraim, aim, ya, itu akhiran dual. Oleh karena itu orang Mesir selalu melihat mereka adalah Mesir atas dan Mesir bawah, ya, lower and upper Egypt, begitu. Oke, dan lalu anak-anaknya, tadi kita Ludim, Anamim, segala macam. Ini adalah orang Filistin, ya, walaupun satu persatu bisa kita lacak lagi sebenarnya, namun kita tidak perlu melakukannya, tidak terlalu mendetil. Sebenarnya untuk ini ada orang-orang yang sudah melacak, ya, ada buku-buku yang khusus, ya, membahas lebih dalam lagi. Saya rasa untuk kepentingan kelas ini kita tidak perlu sampai mendalam sekali. Ya, hanya untuk dipahami saja bahwa ini semua sudah dipelajari, gitu ya. Put, ya, Put anak ketiga. Put ini seringkali dikaitkan dengan suatu negara di Afrika sana, entah itu Libya atau ada yang mengaitkannya dengan Somalia juga, gitu ya. Ya, dan Put ada disebut, ya, misalnya di bagian Alkitab yang lain disebut di Yeremia 46 ayat 9. Ada, hai kamu orang Ethiopia dan orang Put, jadi dekat dengan Ethiopia, ya. Itu adalah Put, ya. Jadi kalau di sini ditaruh di sini Libya, tapi bisa juga di daerah Somalia dekat dengan Ethiopia sana. Oke, kemudian Kanaan. Kanaan itu sudah jelas bagi kita. Sidon adalah nama kota Sidon. Yebus tadi, ya, Yerusalem, Amori ini sering disebut dalam Alkitab daerah Kanaan. Nah, Het yang ini sangat menarik. Saya ingin berkata mengenai Het, sedikit menyinggung soal Het, karena Het ini sering pernah dijadikan bahan serangan terhadap Alkitab. Jadi dulu suku Het ini tidak ada ditemukan di mana-mana, sehingga banyak orang berkata, ini bohongan, atau Alkitab ini bikin-bikinan, ini dongeng, gitu ya. Tidak ada namanya ini bangsa Het dan lain sebagainya. Tapi selalu adalah sesuatu yang terburu-buru kalau kita menjudge, menghakimi Alkitab itu salah. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, dan lebih sering akhirnya kita yang terbukti salah, atau pemahaman kita tentang Alkitab yang salah. Nah, setelah arkeologi makin maju, akhirnya mereka menemukan, ya, kerajaan Het. Ternyata kerajaan Het itu ada, sangat luas. Dan kerajaan Het itu seperti yang kalau di sini Hittites disebut sini, ya, itu daerah utara sana, utara dari Kanaan, gitu ya. Dan mereka sering juga masuk ke Kanaan, ya, pasukannya dan sebagainya. Dan ada kerajaan Het yang cukup luas di sana, ya. Jadi ya, kita tidak tahu, ya. Ada sebagian orang yang berkata suku Het ini belakangan pindah ke Cina, ya, dan mereka membasiskan itu dari kata Heth. Heth itu lama-lama menjadi Hath, ya. Hath itu jadi Katai, gitu ya. Ya, tidak ada bukti yang terlalu kuat untuk itu. Bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Itu hanya dari kesamaan kata saja. Demikian juga bangsa Sini. Sini ini juga daerah Kanaan di sini, ya, kayak Sinai, ada Sini segala macam. Nah, menurut sebagian orang, Sini ini juga belakangan pindah ke Cina, ya, karena Cina dikenal dengan Sino, ya, Sin sekarang, ya. Bahkan kata China, Chin itu dari Sin sebenarnya. Tapi itu juga didasarkan pada kesamaan bunyi. Jadi
Bukti-buktinya bisa iya bisa tidak juga gitu. Yang jelas bangsa Cina sekarang sepertinya itu dari campuran ya. Minggu lalu kalau saya tidak salah saya ada menunjukkan bahwa ada suku Cina sendiri ada banyak sekali. Ada suku Miao yang melacak bahwa mereka dari Javet ya. Um, ya kita tidak tahu ya. Dan sudah campur sana campur sini gitu. Oke, itu adalah HAM. Oke. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Ayat 21 kita masuk ke Sem sekarang. Sem. Oke. Ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber, serta abang Jafet. Nah, di sini Lembaga Alkitab Indonesia memutuskan untuk menerjemahkan abang Yafet sehingga bisa menimbulkan kerancuan bahwa Sem itu abangnya Yafet, seolah-olah Sem adalah anak nomor satu. Memang sih dia selalu disebut Sem, Ham, dan Yafet. Namun kalau kita melacak dengan teliti, sebenarnya Sem tidak mungkin adalah yang nomor satu, tidak mungkin ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat nanti di mana itu? Ya. Kejadian 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Jadi dari sini kita mendapat informasi, saya sudah pernah tunjukkan juga bahwa 2 tahun setelah air bah, Sem berumur 100. Sedangkan air bah terjadi waktu Nuh berumur 600. Berarti 2 tahun setelah air bah, Nuh berumur 602. Nuh berumur 602, berarti Sem berumur 100. Berarti Sem lahir kapan? Sem lahir waktu Nuh umur 502. Sedangkan Alkitab berkata Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet waktu dia berumur 500 tahun. Berarti harus ada anak yang pertama lahir waktu Nuh berumur 500, baru kemudian Sem waktu dia berumur 502. Jadi, jauh lebih baik untuk menerjemahkan seperti KJV di sini. Unto Sem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder. Jadi maksudnya, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak, serta Yafet sang abang. Gitu. Jadi maksudnya, Yafetlah abangnya. Bukan Sem adalah abang Yafet. Karena dari kata-kata di bahasa Indonesia kadang-kadang bisa rancu gitu ya. Jadi Yafet nomor 1, Sem sepertinya nomor 2, dan Ham sepertinya yang bungsu. Keturunan Sem ialah Elam, kemudian Asyur, Arpaksad, Lut, Aram. Keturunan ini Aram bukan Aram ya. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, Mas. Oke. Kemudian Arpaksad. Nah, Arpaksad ini yang jalur utama nanti. Memperanakan Selah. Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek. Nama adiknya ialah Yoktan. Wow, jadi panjang sekali ya. Dan karena jalur Arpaksad inilah yang jalur akhirnya sampai ke Abraham nanti, kita merasa wajar bahwa informasi mengenai cabang yang satu ini, cabang utamanya ini yang paling komplit ya, karena tokoh-tokoh yang terlibat memang berasal dari cabang ini gitu ya. Yoktan, Yoktan memperanakan banyak sekali ya. Yoktan memperanakan, pakai apa lagi kita? Oke, ya. Yoktan memperanakan ya, Almodad, Selef,
Hazar Mawet, Yerah, Hadoram, ayat 27, banyak sekali nih. Okay. Uzal, Dikla, Obal, wow, banyak sekali. Abimael, Sheba, nanti ada Sheba lagi ya. Tadi ada Sheba juga di keturunan Ham. Jadi beberapa dari mereka nanti campur, saudara kasih Tuhan. Ya, beberapa dari mereka nanti campur. Kemudian ada Ofir, campur antara Sem, Ham dan Yafet maksudnya. Hawilah juga sudah ada ya. Tadi masih ingat di keturunan Ham. Jadi namanya kasih nama yang sama, itu wajar. Hari ini juga orang banyak kasih nama yang sama-sama. Ya. Yobab, itulah semua keturunan Yoktan. Oke, dan mungkin kita bertanya, kenapa anaknya Yoktan, wah, dikasih banyak sekali di sini ya, anaknya Pelek tidak, begitu kan? Kita tahu kenapa Arpaksad yang paling dituju, karena Arpaksad inilah cabang utama yang nanti ujungnya sampai ke Abraham ini dari Arpaksad. Tapi sebenarnya yang sampai ke Abraham itu nanti dari Pelek ya, bukan dari Yoktan. Dan ini menjawab kenapa Yoktan yang dikasih anaknya banyak sekali, karena sekali lagi kebiasaan penulis kitab Kejadian adalah yang cabang yang bukan utama, cabang sampingan akan disebut dulu. Dan di dalam cabangnya Arpaksad nanti yang ke Abraham kan Pelek. Makanya yang Yoktan ini yang akan ditinggalkan, tidak akan disebut-sebut lagi. Makanya di sini langsung disebut ya secara lebih mendetil. Nanti yang tentang Pelek dan seterusnya sampai ke Abraham itu akan disebutkan di pasal 11. Nah, mengenai Pelek tadi di ayat yang ke-25 ini sangat menarik, sebab pada zamannya bumi terbagi ya. Jadi Pelek di sini pada zamannya bumi terbagi. Dalam hal apa? Ada sebagian orang menafsirkan bahwa pada zaman Pelek bumi terbagi dalam pengertian benua-benua terpecah yang pernah kita singgung, bahwa dulu ada teori bahwa dulu semua benua itu menjadi satu, Pangea gitu, karena memang kalau kita lihat peta dunia sepertinya benua-benua itu bisa kayak ini ya, kayak jigsaw puzzle gitu dicocokkan. Lalu pada zaman Pelek terpecah. Namun ini sangat kecil kemungkinannya, bahkan kita bilang tidak ya. Karena kita melihat bahwa pembagian benua itu paling cocok terjadi pada waktu terjadi air bah. Tentunya pada waktu pembagian benua itu pasti terjadi gempa bumi, tsunami yang luar biasanya. Kalau itu terjadi di zaman Pelek, wah itu bisa habis semua manusia. Tapi kalau itu terjadi pada saat air bah, maka sangat cocok. Memang pada saat itu terjadi suatu bencana. Ya, jadi itu Pelek ya. Jadi apa yang terjadi? Pembagian apa? Nah, pada zamannya bumi terbagi mengacu kepada peristiwa Menara Babel. Jadi kalau kita lanjutkan terus, ini kan gak lama lagi pasal 11. Nah, pasal 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Jadi pasal 10 dengan pasal 11 ini komplementari, artinya pasal 10 sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi di pasal 11, bahwa semua anak-anak ini nanti akan terpecah menjadi bangsa dan sukunya masing-masing. Pasal 11 menceritakan mekanisme bagaimana itu terjadi. Dan kita dikasih tahu kapan persisnya terjadinya itu, yaitu pada zamannya Pelek begitu. Zamannya Pelek, seluruh bumi satu bahasanya satu logatnya lalu terpecah. Oke, jadi itu ya, jadi seluruh bumi tadi di situ, kata bumi di situ mengacu ke manusianya begitu. Oke, lalu kita lanjut lagi. Ayat berapa sekarang? Ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka. Sekali lagi mengantisipasi pasal 11 di mana ada banyak bahasa. Menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi
setelah air bah itu. Ya, inilah Table of 70 Nations. Anda boleh nanti pelan-pelan kalau Anda mau hitung, ada 70 nama di sini. Kita bandingkan dengan peta kita. Ya, Elam, ya, Elam itu daerah sini, itu jelas, ya, sering dikaitkan dengan dekat dengan Babel. Asyur kita tahu, ya, di sini. Dan Asyur ini, tadi kita membaca bahwa pertama Nimrod yang mendirikan. Ya, Nimrod yang mendirikan Niniwe lain sebagainya. Namun sepertinya belakangan Nimrod kehilangan kendalinya, mungkin karena peristiwa Babel dan sebagainya. Ya, jadi orang tidak percaya lagi sama Nimrod. Akhirnya daerah Asyur dikuasai oleh keturunan Sem. Ya. Nah, Arpaksad, ya, Arpaksad, Arpaksad ya. Arpaksad adalah anak ketiga dari Sem, maksudnya. Dan yang menarik adalah justru keturunannya Arpaksad ini. Arpaksad sendiri oke lah ditaruh di peta di sini. Dia melahirkan Selah, tapi kemudian ada cucunya namanya Eber. Nah, kenapa ini menarik Eber? Bahkan taruh tadi kita cek ya, Eber ada sengaja disinggung di sini. Ini dia. Ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber. Jadi kenapa Eber disinggung secara spesial di ayat 21, lalu Sem Eber? Ini ada kaitannya dengan Abraham. Ya, karena Abraham akhirnya orang yang pertama disebut orang Ibrani, Tuhan, orang Ibrani. Nah, dari mana kata Ibrani atau Hebrew? Nah, kita melihat kata Ibrani itu berasal dari kata Eber di sini. Jadi sebenarnya Ibrani itu artinya keturunan Eber ya. Walaupun keturunan Eber banyak termasuk Yoktan, Pelek dan lain sebagainya, namun akhirnya keturunan Eber yang paling terkenal adalah Abraham. Akhirnya dia yang disebut ya. Eber sendiri artinya menyeberang sebenarnya. Dan Sem Eber, dan akhirnya hari ini Israel atau orang Yahudi lah yang dikaitkan dengan Eber dan Sem. Kalau ada orang yang membenci orang Yahudi itu disebut antisemit. Jadi anti-Sem. Padahal keturunan Sem banyak sekali ya, tapi antisemit akhirnya mengacu ke orang Yahudi. Demikian juga orang Ibrani dari kata Eber di sini. Jadi Sem Eber di highlight oleh Alkitab di sini. Ya, Pelek disebut di sini ya, kemudian Yoktan dengan semua anak-anaknya. Ya, yang Sem dikasih hijau ya, jadi kemungkinan mereka di daerah Arab ya, Arab di sini. Ini tadi bukan semenanjung Arab ya, ini semenanjung Sinai. Kemudian ada Lut Aram. Aram kita tahu itu ada daerah utara, daerah Syria sana sekarang Aram. Ada Lut ya. Lut itu di mana? Ya, Lut itu bisa jadi berhubungan dengan Lydia, negara Lydia. Ada nggak di peta ini? Nggak ada ya. Lydia. Oke, dan Aram punya anak ya, Uz, Hul, Geter, Mas. Uz ini di daerah sini dikaitkan ya. Hul, Geter, Mas. Ini semua juga ada penelitiannya. Seperti Josephus ya mengatakan bahwa Mas itu ada hubungan dengan satu kelompok orang namanya Mesanen. Geter dikaitkan dengan bangsa Baktrian di daerah Afghanistan sana. Ya. Hul katanya di sekitar Syria Timur. Ya. Jadi ada orang yang sudah menyelidiki hal-hal ini. Saya tidak akan terlalu panjang lebar membahasnya, gitu ya. Tapi yang jelas, kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi, ada sumber-sumber baik internet, baik di buku-buku ya. Salah satu buku yang saya sudah pernah saya recommended, The Genesis Account, ini khusus 1-12. Nah, ini buku yang sedikit lebih tua tapi juga masih sangat bagus, The Genesis Record ya, oleh Henry Morris ya. Ini sumber utama saya dalam pembahasan ini, dan beberapa sumber dari internet seperti dari Answers in Genesis dan lain sebagainya.
dan tentu membandingkan firman Tuhan dengan firman Tuhan. Ya. Oke, baik. Kita selesai di Kejadian pasal 10. Ya, kita sudah bahas ya. Mengenai anak-anaknya Yoktan di sini ya. Ini anak-anak Yoktan segala macam tadi sudah disinggung sedikit ya. Dan ada yang bercampur-campur seperti Hawila ya. Hawila bercampuran ya. Ada Hawila yang keturunan Sem, ada Hawila yang keturunan Ham gitu ya. Bisa jadi mereka bercampur belakangan ya, jadi semua ini sangat menarik. Nah, kita akan sampai di sini. Minggu depan kita akan melihat Kejadian pasal 11. Jadi kelas kita agak sedikit lebih pendek hari ini, tidak apa-apa. Kejadian pasal 11 kita akan melihat suatu peristiwa yang sangat penting, karena ada 4 peristiwa penting, yaitu apa? Penciptaan, kejatuhan dalam dosa, air bah, dan kemudian Menara Babel ya. Dan mengenai Genesis 10, Table of Nations ini ya. Kalau Anda ingin melihat bentuk skemanya, ini salah satu contoh. Ini dalam bahasa Inggris tentunya ya. Anda bisa melihat Jafet begini ya, Ham begini ya, Sem ya, begini ya. Ya, atau Anda bikin sendiri skemanya juga bisa ya. Jadi ini semua sangat menarik. Bahkan kita bisa menyelidiki ya tiap-tiap suku bangsa. Misalnya orang India dari mana saja begitu. Ada hubungannya dengan 70 ini. Ya pasti ada sebenarnya. Orang Indonesia bagaimana? Indonesia ini kan sudah percampuran ya. Kita ini kan sudah dibawa dari mana-mana. Bahkan ada beda juga Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Itu juga tipe orangnya berbeda. Dan kita ada banyak sekali suku gitu. Ada pengaruh Arab, pengaruh India, pengaruh Cina, semua campur aduk di Indonesia ini. Jadi wow, kalau kita di Indonesia ini benar-benar sudah gado-gado. Memang makanan di Indonesia kan gado-gado juga. Kita sudah gado-gado, kita sudah campuran. Namun seseorang yang percaya Alkitab bisa mencoba menyelidiki. Ya tentu kita harus belajar sejarah Indonesia. Kemudian sejarah Indonesia datang dari mana saja. Katakanlah dari India. India juga ada beberapa ya, ada bangsa bangsa yang aslinya di sana, kemudian lain sebagainya. Bisa kita kait-kaitkan. Ya jadi itu semua bisa kita lacak, walaupun tidak selamanya bisa kita lacak karena banyak yang sudah tidak jelas kaitannya. Namun kita tahu Alkitab itu benar. Jadi semua kita berasal dari salah satu dari 70 ini, atau perpaduannya anak cucu mereka yang kemudian sudah kawin-kawin campur dan lain sebagainya lagi gitu. Oke, jadi kita akan stop sampai di sini. Mari kita tutup doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami. Tolong kiranya supaya kami semakin paham firman-Mu, semakin mengertinya. Jaga hati dan pikiran kami untuk sesuai dengan firman-Mu terus, sehingga kami berada dalam damai dan sukacita yang Kau berikan ya, bahkan di tengah-tengah kesulitan di dunia hari ini. Kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu. Maranatha.